Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat, selalu di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu saya sudah memaparkan bahwa saya memberikan satu resolusi kepada Bapak Ibu, bagaimana tantangan kepada Bapak Ibu untuk ayo kita membaca Alkitab secara kronologis. Dan saya sudah memberikan beberapa alasan, ada banyak orang Kristen mengatakan Alkitab itu tidak penting karena dan lain sebagainya, dan saya memberikan satu alasan mengapa Alkitab itu sangat penting. Kalau yang pertama kita sudah 2 minggu yang lalu kita sudah mengerti bahwa yang pertama Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan karena isi dalam Alkitab adalah fokusnya kepada Yesus Kristus. Jadi semua hal tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa Alkitab begitu sangat penting untuk kita membacanya secara kronologis, karena Alkitab menolong kita untuk menghidupi keselamatan yang sudah kita terima. Artinya kita dilatih untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga, alasan yang ketiga yang hari ini akan saya membahasnya kepada Bapak Ibu adalah Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan. Ya, makanya di dalam Yohanes pada pasal yang ke-17 ketika Tuhan Yesus berdoa, pasal 17 ayat ke-17 di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, firman Tuhan adalah kekudusan. Firman Tuhan itu kudus dan firman Tuhan itu juga kebenaran. Oleh sebab itu, Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, alasan yang pertama mengapa Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan adalah yang pertama sebagai senjata untuk melawan tipu muslihat iblis. Mengapa? Karena ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, pencobaan di padang gurun di dalam Matius pada pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus dicobai di sana, Tuhan Yesus memberikan satu counter, yaitu firman Tuhan. Dia katakan sebab ada tertulis begini, begini dan begini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, alasan yang pertama mengapa Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan, sebagai Alkitab ini sebagai senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Efesus pada pasal yang ke-6 ayat ke-17, di sana dikatakan bahwa ada perlengkapan rohani, yaitu salah satunya adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah. Oleh sebab itu firman Allah ini menjadi senjata kita mengcounter atau melawan tipu muslihat iblis. Karena tidak bisa dipungkiri iblis pun memakai firman Allah untuk menipu hidup kita. Demikian, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan karena kekuatan untuk ada kekuatan di dalam Alkitab ketika kita membacanya, ada kekuatan untuk melawan godaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu ada di dalam Mazmur 119. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Di sana dikatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat yang ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, Alkitab memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan godaan dari si jahat. Kalau yang pertama menjadi senjata melawan tipu muslihat iblis, yang kedua melawan godaannya. Karena manusia itu tidak tahan untuk
tidak berbuat dosa. Pastinya karena benih yang ada di dalam hidup kita adalah sudah berdosa dari salib. Karena Yesus Kristus saja pengorbanannya di atas kayu salib yang membenarkan hidup kita. Supaya kita tidak dijatuhi hukuman kematian. Alasan yang ketiga mengapa Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan itu diambil di dalam surat Ibrani pada pasal yang keempat ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakannya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh sebab itu alasan yang terakhir mengapa Alkitab memelihara kita di dalam kekudusan adalah Alkitab menjadi alat uji bagi hati kita dan akal budi kita. Supaya bisa memilah apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan menurut kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari saya mengajak kita terus untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab memelihara kita untuk hidup di dalam kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.